Hari ini luar biasa banget karena saya bertemu dengan senior-senior saya di dunia hiburan yang jauh lebih lama daripada saya di industri ini. Kita ada Kak Dev Hendrik, terima Hai, Bang kasih Radit. udah mampir ke sini. Ada Tante Rita, Hai, terima kasih Radit. udah mampir ke sini. Terima kasih juga. Kita mulai sudah dari diundang. cerita personal dulu kali ya ke Ya. Tante Rita dulu ya. Tante Rita ini berjasa sekali untuk saya karena Tante Rita inilah saya membeli rumah pertama saya. Alhamdulillah. yeay. Jadi kalau ada yang nonton Malam Minggu Miko, mungkin ada yang tahu series Malam Minggu Miko itu series di YouTube gue juga. Ada rumah tuh di situ tuh. Rumah yang saya beli dari Ya, Oh my God. Ya, 15 tahun yang lalu 15 ya, tahun Dev. Ya, 15 yang years lalu. ago. Wow. Itu milestone hidup loh rumah pertama tuh. Iya. Milestone hidup. Dan itu nyarinya lama kan. Namanya juga rumah pertama kan. Iya. Nyari lama sempat ke Bintaro apa segala macam. Akhirnya nemu iklan, datang ke sana Tante Rita Showing datang, ya. showing Langsung. langsung. Gini Jadi Radit. Radit, deh. Gini. Oh gitu Jodoh. Tante. Langsung DP loh hari itu. Oh. Langsung DP. Apa gitu. tanda bukan DP ya, tanda Tanda jadi. Tanda ikatan aja lah. Tanda Ya. ikatan. Wah, DP sih masih bulan depan sih. Tapi senang sekali karena seorang Raditya Dika yang membeli rumah dari yang saya bangun gitu. Wes, Wow. siap. Cuman ketika sekarang ketemu Tante Rita, pas lihat konten-kontennya, untung gue ketemu 15 tahun lalu ya. Kalau sekarang mahal banget. Rumahnya ada yang 70 miliar. Ya kan 60 itu rumah miliar. orang, bukan Tante Rita punya dong. Oh iya paham ya sih. kan? Karena dulu kan developer. Ya, dulu kan punya sendiri Oke, sebagai developer gitu loh. Sekarang yang menjual, namanya apa? Broker kah atau Agent properti boleh, Agent. calo juga boleh. Gampangnya mah Whatever ya ya, gitu. gampangnya Iya. aja. Oke, kita mulai dari itu dulu ya Tante Rita ya. Iya. Apa sih yang menyebabkan, ini kan kalian di industri kan udah cukup panjang gitu kan. Dengan segala perubahan-perubahannya. Apalagi Kak Dev kan sekarang bikin konten sendiri juga gitu Iya. kan. Itu gimana sih cara kita udah punya sesuatu yang udah nyaman kita lakuin. Terutama tadi konteksnya udah punya developer ya, developer rumah. Terus berubah jadi kreator. Jadi tadi menjual rumah mewah lagi gitu. Itu kenapa gitu? Berhenti sebagai developer karena usia. Oke, kok maksudnya gimana tuh? Capek dong kan udah tua gitu, maksudnya kok stres ya karena dengan perizinan, dengan tukang bangunan, dengan mandor, dengan bahan bangunan dan lain sebagainya, atau mencari lagi lokasi yang baru. Kalau yang ini sudah laku, cari lagi yang baru juga dengan harga yang udah berlipat ganda. Itu Tante Capek ya? capek karena tidak mau stres. Karena urusan sama begitu banyak orang dan hal ya. Iya betul, jadi Tante sudah nyanyi aja gitu loh. Jadi kemudian di tahun lalu baru 2025 ada orang yang nawarin Tante, Mbak Rita ngapain di rumah? Nggak ngapa-ngapain, cuma nyanyi, palingan ketitipan cucu. Mau nggak katanya jadi agent properti di kami untuk ngapain? Tante Rita bilang ya bikin-bikin konten, nanti barang kami yang kasih, maksudnya rumah yang mau dijual itu kami yang kasih, Mbak Rita yang bikin konten. Terus terang di dunia digital ini Tante Rita tidak mengerti sama sekali. Tetapi sebagai orang yang selalu kepingin tahu, Ya. akhirnya coba cari tahu. Oh, oke, cuman kayak gitu ya. Karena memang punya background sebagai penyanyi, sebagai MC, kayaknya ya ngomong bisa aja lah kalau kayak gitu loh. Akhirnya bikin. Konten pertama masih inget gak? Rumah di daerah Kebonjeruk. Rumah di daerah Kebonjeruk itu sudah harga fantastis kah? atau- Enggak, masih di angka 9 miliar. Masih itu belum fantastis ya. Belum, Masih 9 ya. belum, ya. Masih 9 miliar Masih saja. Ya, saja. Oke, dan udah sesuai gaya Tante Rita yang kalau di konten kan kita ngelihat tuh sangat khas sekali gitu. Waktu itu belum. Tante Oke. masih pakai jeans bolong-bolong aja gitu. Kemudian ada tawaran lagi dari satu agent properti besar. Bu Rita, kami punya rumah di Pondok Indah. Ya. Harganya 120 miliar rupiah. Apakah Bu Rita bersedia untuk membuat konten? Oke. Kenapa enggak gitu, coba-coba aja gitu ya. Ya nggak taunya itu sangat-sangat viral. 120 M sih Ya, ya. jadi orang rada-rada apa ya, oh ada ya rumah 120 M gitu, mungkin tadinya mereka nggak tahu lah, maksudnya viewers mungkin nggak tahu ya gitu. Nah itu dalam satu malam hampir 2 juta
viewersnya. Ih, tante udah kayak anak sekarang loh. Viewers ya. Engagement keren Belajar kali. dong, Tante belajar. Berarti sekarang jadi ngikutin tren juga ya. Tante pernah kicau. Apa itu kicau tuh? Enggak kicau. Kicau Kicau, mania. kicau Ada mania tren ya, TikTok. enggak ikutan. Oke, 120M. Dan dari situ baru mulai pivot lah ya, mulai banyak bikin konten-konten sejenis Ya. sampai akhirnya hari ini. Iya, betul. Oke, kalau Kak Dave sendiri awalnya penyiar Duh, justru. kayaknya gak denger cerita tante dari 100-100M gitu. Gue kayaknya males cerita ya, mikir dulu nih mau ngomong apa sama gue. Kan kita ngelihat ininya cara pivot di industrinya. Oh, Karena iya, kan bener. dulu kan penyiar kan, Iya, betul. penyiar hampir tiap hari siaran. Iya. Kok bisa bergeser sekarang jadi bikin konten sendiri? Setelah COVID kan lanskap Lanskap. industri bener gak sih berubah kan? Radio tempat lamaku bertugas gitu memutuskan it's no longer fruitful to have that many announcers gitu. Terus akhirnya kita delete as go gitu. Terus kan aku mulai siaran dari 97 ya sampai ke setelah saya COVID itu ada kerinduan kan. Tante Rita biasa manggung, biasa cerita gini. Mau ngapain ya gue, mau ngapain ya. I heard of podcast, sempat di radio yang lama kita juga sempat punya podcast, tapi ya gitu-gitu aja gitu. Dunia digital ya sosial, aku juga Tante Rita aja kaku, apalagi gue pun gitu. Aku I'm not into gadget, technology, digital. Syuting-syuting gitu nggak? Nggak suka gitu. Jadi I'm on social media karena dipaksa teman-teman. Kita suka post foto, masa nggak nge-tag elu? Ya udah gue bikin gitu. Terus waktu social media everyone is making content, aku ya bikin konten only for fun gitu. Some of my friends are actually making money through it. Ya aku ikut hore, ikut seru aja, tapi nggak pernah kepikir kalau gue juga akan ikut nyemplung di situ. Long story short, after di PHK gitu, mulai tuh ada hembusan gitu. Apa gue bikin podcast ya? Apa gue bikin talk show sendiri ya? Kalau dulu kan kita nunggu dapat acara TV talk show gitu. Kirim ide, bikin proposal. It never happened gitu. Terus dan aku memang selalu pengen punya talk show berdua sama temen siaran gue ini. Tapi nggak pernah kejadian di media nasional. Jadi it was at the back of our mind gitu. Terus kenalan sama TikTok nih. Yang kenalin TikTok siapa? Ada teman aku namanya Didi, dia yang pertama kali memperkenalkan aku kepada TikTok. Dia bilang gini, you seems like you have a lot of free time. COVID kan. Gue gini, TikTok deh gitu. Ngapain gue? Gue suka lihat ponakan gue joget-joget. I cannot dance gitu. Dulu tuh joget semua ya? Joget semua dulu. Terus dia I hope it's okay for me to share. Terus dia memberikan sesuatu that pique my interest. Dia bilang ini, di sosial media itu gak semua joget loh, dia bilang gitu. Banyak nih konten-konten, ada yang ahli pendidikan, narasumber keuangan, ngajarin gaya hidup, bikin ini, bikin itu, dan banyak juga yang menyampaikan their opinion. You seems like a very opinionated person kan gitu. Jadi lu pindahin aja radio lu ke TikTok itu bikin konten. Itu berarti belum live ya? Belum. Oh. Cuma bikin konten aja. Baru akhirnya live dan karena pecahnya di situ tuh. Di live, iya. Itu waktu aku menemani teman aku operasi plastik di Korea. 15 hari. Setiap pagi dia harus ke hospital. Dan setiap jam 11 siang dia harus ke hospital. Gue harus nemenin jadi mental support. Gue tuh selalu bangun pagi. Karena dulu kerja di TV. I always wake up at 5. Karena jam 6 udah harus di studio, jam 7 mulai. Terus siaran di radio. Aku selalu bangun 5:30 pagi. Gue gak ngapa-ngapain. Terus gue pikir ya udah gue mainan TikTok. Banyak nih, terus komen live aja Om Dave. Oh yaudah deh gue live sendiri, bla bla bla, kasih lihat Korea apalah. Setelah hari ketiga bosan kan, pemandangan itu lagi. Gue mau ngasih lihat teman gue lagi bengep-bengep ya, gitu. Terus ya udah, aduh ngapain ya? Terus mulai nih teman gue si Iwet komentar, jahil, terus ya udah gue ajakin live bareng. That's it. Oh itu, saya pernah mampir juga Tante. Pernah ya? Live-nya seru banget. Tante belum diundang. Dari sini ya? Ya, very fun, very fluid loh itu. Kayak nggak berasa diwawancara gitu. Nyantai ya, ngobrol aja gitu ya. Sangat terlihat genuine gitu. Pertanyaan-pertanyaan obrolannya gitu. Kadang-kadang kita kalau di interview orang kan kayak, ini kayaknya baca dari pertanyaan nih gitu. Tapi kalau waktu itu fluid banget. Menggalir begitu saja. Harus dong Tante Rita main. Harus dong. Tapi you're not on TikTok. Emang iya?
Ada. Ada Oke, keren tante. Ada dong. Oke, mantap. Sorry. Komplit siap bos. TikTok, Iya, IG iya. Reels ada. Oh iya, Oke. oke mantap. Oke, nyambung ke situ. Nyambung ke konten tadi ya. TikTok, IG Reels, mungkin YouTube Short juga. Ya. Bingungin gak sih sebenarnya ini apa gitu Tante Ika? Awalnya bingung banget karena terus terang sebelum jadi konten kreator tante tidak pernah tahu gimana sih cara buka ini si IG Reels nih kayak apa sih Cara bukanya? Iya, cara bukanya aja nggak tahu gitu ya. Oke. Karena kan anak-anak suka posting cucu-cucu atau apalah itu, tapi nggak bisa bukanya sama sekali, tidak bisa. Apalagi kalau YouTube nggak ngerti sama sekali. Pokoknya tidak tahu apa-apa, cuma bisa WhatsApp, terima telepon, that's all. Oke. Ya, tetapi dengan tekad bahwa anak-anak suka marah kan, mama tetap harus belajar gitu loh, pesen makanan secara online dan lain sebagainya gitu loh. Ya. Mama perlu transport secara online, mama harus bisa, karena selama ini terus tante minta tolong mereka karena dipaksa oleh mereka untuk bisa harus mampu berdiri sendiri tanpa kami yang harus nolong mama. Ikutlah di situ. Tapi awalnya tentu saja waktu sudah mulai masuk sebagai agent property. Tapi jadi seru nggak? Kan biasanya kalau kita jadi install TikTok segala macam kan jadi doom scrolling tuh, jadi geser lagi. Masuk ke situ, Iya. intuit banget. Tahu-tahu udah 2 jam, 3 jam. Ya betul. Oh, betul. Karena tante Tante juga Iya, kena. karena tante harus membalas komen kan. Iya, Tante Rita tuh rajin banget Iya, Bang dan Radit tidak balesin ada komen. orang Balesin. lain yang membalas komen itu. Pribadi tante sendiri. Jadi Sampai mata sudah mau keluar ini sendiri, karena kayaknya kok nggak relate, nggak akrab kalau orang iya. lain atau Dan balasnya admin. tuh bukan balas basa-basi yang cuma love, Enggak, emote, thank you apa enggak, bener Panjang. full Panjang. paragraph. Ya. Sorry Ya. ya ini Tante ya. Ya. Mungkin gak sih itu ada rasa korespondensi dulu, karena kan saya kan dulu punya sahabat pena juga. Dulu tuh kan kalau ada surat masuk ke rumah, kita merasa harus bales kan. Ya. Ada rasa itu Jangan juga. zaman kamu, zaman tante semuanya orang kalau penggemar itu pakai surat menyurat. Nah itu Tante balesin juga? Balas sendiri. Oh, Zaman karena dulu mana ada itu. manajer-manajeran. Sampai Oh. saat ini pun Rita Nasution tidak punya manajer, Oke. tidak punya admin, tidak punya apa. Oke, jadi perasaan bahwa orang udah repot-repot ngirimin kita, berpesan sama kita, itulah yang ngebuat kita harus bales. Harus kita hargai. I Tanpa see. mereka, apalah artinya seorang Rita Nasution atau siapapun kita ini yang hidup di dunia digital ini, tanpa membalas mereka, nggak kita respons dengan baik, Oke. kayaknya kita tidak menghargai mereka. Karena tanpa Oke. mereka kita tidak, bukan siapa-siapa. Betul. Nah, karena kemudahan berkirim pesan ini, Gue takut itu dipotong terus jadi bahaya, jadi bumerang buat semua orang. Tante Rita aja balesin kalian Membalas yang sendiri juga. kalian yang artis-artis baru tidak pernah balas. Iya. Enggak lah, itu kan konteksnya beda ya. Karena kan sekarang mudah sekali berkirim pesan. Sehingga kadang-kadang pesan-pesannya tuh komen-komen suka aneh-aneh gitu. Terutama mungkin kalau ketika Tante ngomongin rumah 100 miliar gitu, itu kan suka ada yang lucu-lucu tuh. Ya, Komen-komen ya aneh. sangat lucu-lucu sekali. Apa yang Tante ingat? Tante, ya misalnya apa ya, mereka bilang misalnya, Tante kita ini dompetku meronta-meronta, kami kaum miskin dan lain sebagainya. Tapi Tante menanggapinya dengan, ya insya Allah semua impianmu terwujud, nggak apa-apa kan, bisa ngelihat rumah dalamnya, rumah mahal dan lain sebagainya. Tetap balas dengan I see. cara, kalau mereka panggil Oma, jawabnya sebagai seorang Oma, kalau Bunda ya juga sebagai seorang Bunda. Jadi dijawabnya karena memang itu Tante sendiri yang menjawab, juga santai saja. Kadang-kadang doain ya Bunda, Tante Rita, insya Allah ini bisa kita beli gitu loh. Oke, Tante doain ya, insya Allah kita ketemu di notaris, umpamanya santai aja. Walaupun tidak mereka membeli, tetapi kalau mereka minta doa, kenapa kita tidak doakan kan gitu. Betul. I love your attitude ketika membalas. I got so entertained by it gitu. Karena positif banget gitu. Kerasa kayak oke, she's real gitu. Ya. Ada yang komentar, biasa lah ya netizen kalau komentar udah tua banget. Oh ini memang udah tua loh, dia gitu. Iya, memang siapa yang bilang aku muda, nggak ada yang bilang saya muda gitu loh. Berarti emang dibawa santai aja ya dengan Santai semua aja. apapun itu ya. Ya santai aja. Ya kalau rambutnya kayak Reok Ponorogo umpamanya, ya that's my style. Jadi Iya. lo nggak ada, jangankan kamu yang nyuruh saya itu, nggak ada urusannya gitu loh. Oke. Jadi maksud Tante apa ya, menjawab juga tidak perlu marah, tetapi Betul. ya bahwa nggak ada yang bisa apa
apa ya namanya menjudge mereka, terus kita dikritik orang tuh kemudian kita nggak bisa terima itu, nggak apa-apa. Tapi jawabnya santai, kamu boleh suka tapi nggak suka, tapi banyak juga tuh lu yang suka gitu loh. Ya gitu aja lah. Nggak baper, janganlah, jangan baper. Kenapa? Keren. Mungkin the bigger the hair, less baper we get. Enggak juga. Jadi Ngapain? gue baper juga berarti jadi orang. Nggak perlu gitu kan, Iya, karena iya. kita adalah diri kita sendiri gitu loh. Nah, kalau Kak Dev sendiri kan itu satu arah ya. Kalau tadi kita bicara komunikasi dua arah dengan penggemar lah atau penonton lah ya. Kalau Kak Dev kan ketika di siaran ya, meskipun suka ada telepon dari pendengar segala macam, itu kan lebih kebanyak ke satu arah kan. Dari zaman 97 itu mungkin. Nah, menghadapi lu bisa live terus orang langsung komen, itu tuh apa agak kagok kah atau Kagok komen-komen? banget, bukan agak lagi. Betul, waktu dulu zaman siaran masih terima telepon, terus telepon geser SMS, fax dulu apa SMS dulu gitu deh. Tapi kan komunikasinya ada jeda ya. Kalau sekarang kan we post something, kita live, komentarnya langsung instan gitu. Awalnya aku agak kaget gitu, kok intrusif banget gitu. Tapi dan awalnya juga aku sama kayak seperti yang tadi Tante Rita bilang, aku baperan banget. Aku tuh emosionalku gampang kecolek banget, Bang Radit. Jadi I got offended very easily gitu. Kalau gitu sih gitu. What did I do to you? Kok komennya gini sih? Gitu. Yang gue omongin, Mak, kenapa yang lu komentarin mejanya gitu? Beda loh gitu. Tapi lama-lama aku belajar untuk tidak jadi baper itu, it's the biggest learning curve for me, navigasi di sosial media. Tapi I get your point dengan nostalgia membalas yang datang dari hati. Because now I do that. Aku nggak mau cepet-cepet kalau membalas komentar. Tapi kalau kolom komentar nggak selalu aku balas. Tapi yang selalu aku balas itu di DM. Sampai Iwet tuh bilang gini, lu you're wasting your time gitu. Karena buat aku, pendengar aku, geng duet itu, mereka cerita DM panjang-panjang. Masa gue cuman love gitu. Gue masa nggak gue baca. Sekarang gue kayak baca buku aja gitu. I manage my time ketika ini waktunya aku membaca dan membalas. Aku baca, aku balas. Jadi emang, and it's quite fulfilling. Jadi ada korespondensi yang panjang nggak kadang-kadang? Nggak cuma sekali balas tapi malah jadi percakapan? Iya. Nanti mereka update gitu. Om Dev, akhirnya aku memutuskan untuk berpisah dari suamiku. Oh iya, gimana apa? Dia curhat apa di DM itu? Ups gitu ya. Apa yang dicurhatin? Real life problems gitu. Kayak berantem sama anaknya, berantem sama orang tuanya, dealing with cancer, with penyakit gitu. Dan buat aku, it all boils down to we all crave for connections. I see. Don't you agree? Iya benar-benar. Iya, apalagi di dunia yang semakin terkoneksi tapi tidak dalam ini ya. Semua orang tuh connected tapi nggak dalam. Iya. Nggak ada intimacy gitu. Iya. Nah menurut aku yang impactful tuh kedalaman itu, dan menurut aku itu juga yang Tante Rita bina ya. Iya. Ya kan? Betul banget. Ya. Aku pas ketemu Tante Rita kan tidak di rumah dengan harga-harga fantastis itu ya pada zaman developer itu kan. Betul. Tapi kalau ketika bikin konten dengan harga rumah 100 miliar, 90 miliar, itu pasti ada yang akhirnya jadi beli kan? Ada dong, ada. Kalau memang rezekinya ada ya, semuanya itu Tante usaha saja untuk membuat konten tersebut. Tapi kembali lagi, rezeki dari atas. Profilnya tuh gimana sih yang beli rumah ratusan miliar ini? Apakah tipe yang kayak kalau zaman kita dulu kan, kalau aku dulu kan kayak bentar ya Tante, aku cairin ini dulu instrumen keuanganku kan, aku bilang tuh bulan depan nih baru ada buat DP gitu misalnya. Kayak gitu juga atau bisa langsung kayak nih oke nih DM terus udah saya lunasin ya, atau gimana sih profilnya? Enggak, mereka DM, terus Tante bilang tolong kita lanjut ke WA. Di WA kita ngobrol, kita bikin waktu untuk kapan mereka mau showing, Tante mesti bawa mereka ke situ. Kemudian memang udah itu tawar-menawar langsung kepada owner. Langsung ke yang punya rumah. Ya, yang punya rumah. Kita hanya di belakang aja cuma sebagai orang tengah. Nanti si owner bilang turun sekian, yang ini mau naik sekian. Itu aja sampai situ. Kemudian kamu mau nanya orangnya seperti apa? Kelihatan nggak dari cara dia ngomong, cara dia WhatsApp? Ini kayaknya nggak jadi beli. Ini benar bisa beli. Ini gitu. bercanda. Bercanda. Itu kelihatan. Kelihatan. Karena kan tetap harus ditanya dulu, Bapak
Mas atau siapapun atau kamu, misalnya anak-anak muda yang beli itu, mereka yang masih umur-umuran di bawah umuran dengan anak tante akan tanya kalian dari mana, tinggal di mana gitu loh. Itu Tapi kayak kan assessment kelihatan awal ya, gitu ya, kelihatan Tan? kalau mereka udah bilang mau melihat, artinya minta waktu, ya itu orangnya serius. Oke. Nggak ada yang kayak mungkin kadang ngefans sama tante. Oh enggak ada. Oh nggak ada ya. Enggak ada. Kalau Jadi udah ketemu memang serius. mereka serius untuk membeli, baru kita bawa mereka untuk ke mereka sendiri yang minta jadwal. Bisa nggak tante tanggal segini kita mau lihat propertinya. Oke. Dan buat aku ya pekerjaan Tante Rita sebagai broker rumah gitu, calo gitu, it's not an easy job. It's a very draining mentally and emotionally. Karena adik aku kan property agent tuh, jadi tiap kali dia habis showing tuh, kadang calon pembeli rumah menumpahkan isi hatinya. Tante juga harus bisa melihat kebutuhannya dia untuk menjodohkan dengan properti yang tepat gitu. Nggak mudah. Iya kan? Memang. Sampai akhirnya deal itu kira-kira berapa lama? Kalau misalnya akhirnya jadi sebulan atau ada kayak Ada seminggu? yang cuman 2 minggu. Mereka memang kalau memang cocok, harga cocok, rumahnya cocok, 2 minggu juga udah deal aja. Tante boleh nanya nggak? Silakan. Tante kan ada yang bilang gini Tante, well at least I believe alasan itu muncul kalau kita nggak mau, iya kan? Kadang gitu, ngopi yuk. Aduh tapi kayaknya masih ada kerjaan deh. Aduh tapi kayaknya ketika alasannya muncul sebenarnya orang ini nggak pengen ngopi gitu. Dengan membeli rumah Tante bisa, can you pinpoint gitu, oh ini kebanyakan, lantainya kurang tinggi, di dindingnya kurang luas. Kalau udah kebanyakan alasan kayaknya nggak mau nih. Does it also happen in finding homes? Ada banyak yang juga yang seperti itu, tetapi itu mereka punya hak. Ya, mereka punya bayangan untuk membeli rumah yang sekian puluh miliar itu tentunya dengan ekspektasi yang seperti yang mereka inginkan. Tapi kita nggak bisa marah juga. Oke, nggak apa-apa kalau kalian nanti tante cariin lagi ya yang lain yang sesuai dengan kamu punya kebutuhan mimpi kalian seperti apa ya. Itu aja sih. Banyak juga yang rewel, banyak yang rewel. Tetapi ya itu pekerjaan sebagai broker ya. Ikutin aja. Artinya apakah orang makin wealthy dia justru makin dikit yang dia komplain atau tanyakan, makin tidak rewel, atau justru sebaliknya, makin dia punya uang makin detail gitu? Makin punya uang makin detail. Oh iya, tentu saja. Makin detail ya. Tetapi ada juga yang bagian belakangnya nih. The King Whisperer. The King Whisperer-nya. Ada pembising-pembising. Gitu loh. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi itu karena nyebelin juga ya. Banget. Yang beli udah setuju. Tapi itu. Jangan loh. Ini misalnya ini jalan masuknya sempit atau ya sayang amat ceilingnya. Gitu loh. Kita sebagai agent kayak rese banget boleh kasih dia masuk diajak gitu. Betul banget. Beneran gitu loh. Itu bisa suaminya, bisa istrinya, temannya. Kadang-kadang dalam hati aja, ya kalau lo banyak maunya seperti itu, kenapa lo nggak beli tanah bangun sendiri? Gitu ya. Tetapi ya kan nggak terucap gitu ya, nggak terucap gitu loh. Subtitle kalau kata anak zaman sekarang. Subtitle ya, gitu loh. Oke, ini pertanyaan aneh sih. Cuman bener nggak kalau misalnya rumah ada kolam renangnya lebih gampang dijual? Kayaknya betul. Oh betul? Betul. Oh true? Oh iya. Kenapa? Karena energi air atau karena memang orang siwer aja dengan kayaknya kolam renang? Satu lambang orang yang kayaknya orang have nih kalau kolam. Kaum the haves itu harus punya swimming pool. Oh iya. Rasanya seperti itu ya. Jadi sempat tuh beberapa kali kayak, ya tante nggak ada kolamnya. Ya. Sekalinya ada kolamnya ada yang bilang, enak nih piara lele. Maksudnya bercanda ya mereka gitu bercanda gitu ya. Tetapi kebanyakan rumah yang tante kontenkan itu untuk tante jual itu karena puluhan M. Semua rata-rata ada swimming pool. Oke. Saya ingat rumah pertama, kayak semua orang ingat pembelian rumah pertamanya kali ya, karena sama Tante Rita juga. Habis itu kan saya jual. Habis itu saya beli rumah lagi buat tinggal sekarang. Kalau Kak Dev juga core memory masuk juga tuh pertama-tama lihat rumah. Iya. Karena sebenarnya Bang Radit, Tante Rita beli rumah pertama itu adalah milestone hidup aku yang aku akan bawa sampai mati. Karena seperti yang tadi aku bilang, aku mulai kerja kan umur 20-an. Itu kan lagi youth, the prime of my youth ya. Jadi anak muda making money. All of my friends enjoy their
hard earning money their own way. Jalan-jalan ke luar negeri, membeli barang lavish. Kalau aku 3 tahun pertama dari aku mulai kerja, aku tuh punya goal, aku harus punya rumah. 3 tahun pertama kerja. 3 tahun. Itu tujuan gue. Karena bukan karena gue sok suci, lebih pintar apa enggak. Karena pengalaman hidup gue harus keluar dari rumah orang tua gue and I'm homeless. Setuju. Dan nggak punya rumah yang gue sebut sebagai home, not owning a house that I can call home, buat aku rasanya kayak kapal nggak punya dermaga. Jadi emotionally I'm unsettled gitu. Jadi ketika kerja aku gini, hal pertama aku janjian sama manajerku, apa aja gue mau kerjain karena gue mau beli rumah. Karena kan waktu masih muda tuh perdebatannya kadang-kadang mobil dulu, rumah dulu. Tapi udah pasti rumah dulu ya. Karena harganya juga pasti naik kan. Iya. Dan kan ya kala itu ya hidup nggak semudah sekarang. Opsi teknologi digital kan membuat kita jadi lebih tenang ngapa-ngapain. Zaman dulu maaf ya kalau pakai kayaknya dulu mulu. Abis kan beli rumah pertama ya dulu ya. Lebih repot loh cari rumah. Banget. Manual banget Jack. Kalau kan sekarang kan indahnya hidup itu adalah punya duitnya segini, cari rumahnya yang segini gitu. Kalau dulu kan kita nggak tahu ya, nyari satu-satu, lihat di koran, dengar dari ini, pergi ke Bintaro, pergi ke Jakarta Timur, Rawamangun, ke Bogor. Lagi. Terus nyampe di sana, aku cuma mampunya beli rumah yang 100 juta. Pada saat itu. Waktu itu. Nyampe di sana rumahnya 500 juta. Nggak sesuai. Udah buang jalan, waktu di jalan 3 jam. Balik lagi. So it took a year and a half sampai akhirnya dapat rumah yang cocok sesuai uang aku, kemampuan KPR aku, sama kabogoh dengan propertinya. Jatuh cinta langsung ya sama itu properti ya. Sekarang masih ada? Sekarang udah aku let go. Udah ganti yang lain. Iya. Nah, ngomongin teknologi dan lain-lainnya, sekarang kalau buat KPR pun juga sudah ada solusinya juga ya buat orang supaya nggak pusing ya. Ya, gampang sekali sekarang ini. Itu salah satu dari KPR BCA. BCA, ya. Rumah saya.bca.co.id. Ini soalnya dari kemarin aku tuh tiap kali free time gitu biasanya balas-balasin kolom komentar. Saking gampangnya penggunaannya, apalagi buat aku yang tidak terlalu akrab dengan teknologi gitu. I find the website is easy to use. Jadi tinggal masukin mau nyari rumah harga berapa gitu ya. Listingnya semua ada ya. Iya, di aku tuh ya masih cari yang rumah harga segitu ya mentok di 2M gitu. Nanti dia kasih tahu tuh DP-nya berapa, terus bisa bantu simulasi duit gue tiap bulan segini kira-kira berapa. Terus langsung keluar tuh opsi-opsinya. Tadinya aku cuma senang Bintaro, aku udah melanglang buana tuh lihat opsi yang di Cilengsi, di jadi liar loh keinginan. Jadi liar, jadi berfantasi ya. Screen capture kirim ke adekku, lah ini ada yang ini loh gitu. So it's easy. Jadi di rumah saya.bca.co.id ini ada listing juga. Ada. Oh jadi ada rumah-rumah yang bisa kita lihat. Jadi gitu. kita suka nih misalnya kita lihat listingan dari KPR BCA ini. Aduh rumah yang di misalnya lokasinya enak, tahu-tahu harganya cocok, bangunannya oke, kamar yang dibutuhkan itu semua ada di. Tapi abis itu kan masih harus ke kantor BCA ngajuin ngajuin KPR. Sekarang udah gampang banget. Online juga bisa di situ juga. Online aja. Ada simulasinya. Kayak ya udah kita bisa kira-kira nih sesuai nggak nih, udah waktunya apa enggak gitu. Dulu kan di proses ketika aku membeli rumah pertamaku kenapa maju mundur lama karena itu semua manual ya. Belum pakai teknologi gitu, nggak web based. Apa sih disebutnya? Pokoknya masih manual lah, nggak mengandalkan internet. Jadi kayak dulu di Tante sebagai developer gitu misalnya ada orang yang mau membeli rumah, Tante yang mesti bawa langsung mereka ke banknya gitu. Ditemenin gitu. Ditemenin dong, ditemenin. I go through that process too. Ya, mereka mesti tahu gaji berapa apa segala dan kalau sekarang ini melalui KPR BCA semuanya dipermudah. Kita tinggal ketik aja website mereka. Dan dulu sih proses yang deg-degan ya yang cara manual konvensional dulu itu kan kita ke bank mengajukan gitu. Itu aja buat aku pribadi udah bikin deg-degan nervous karena kan beda ya kalau sekarang kan profesi sebagai seniman tuh sudah diakui ya. Ya dulu nggak bisa. Way back then nggak bisa kan. Jadi kayak itu aja gue kayak
berbuat salah gitu, bisa nggak ya. Betul. Waktu itu aku diaku sebagai karyawan di kantor manajemen aku gitu, jadi pakai suratnya banyak banget. Terus ada waiting period gitu kan, kita Iya, nunggu betul. diterima nggak nih pengajuan lolos KPR apa nggak sini gue, gitu, karena kalau nggak KPR nggak kebeli dah tuh rumah yang gue taksir gitu ya. Betul. Terus nunggu, nelfon, belum ada kabar. Kalau sekarang bisa cek di websitenya status pengajuannya. Tapi I share the sentiment value of having your first house kepada teman-teman aku yang masih muda-muda, konten-konten creator gitu. Dan akhirnya banyak yang nanya, kenapa ya aku harus beli rumah? Aku bilang ini, beda loh rasanya. Owning a house for your own, in your own life itu adalah proses pendewasaan yang gak terbayar menurut aku. Ada a sense of responsibility that push you towards life. Don't you agree? Iya. Iya gak sih Tante? Betul banget. Ya udah jelas Setuju. aja uangnya mengalir untuk bayar KPR. Walaupun gue suka dibercandain teman-teman gue. Nggak saya selesai KPR lo, karena itu prinsip hidup aku. KPR itu kayak tali silaturahmi. Jadi begitu aku selesai 10 tahun, oke lanjut lagi. Karena kita udah accustomed to the habit kan. Selama mampu dengan rasio pendapatan kita kan, tapi kan karena kan tetap harus ada hitungannya. Mungkin Tante sebagai orang yang sudah berumah tangga hampir 50 tahun 2 bulan lagi. Wow, 2 bulan lagi. 2 bulan lagi insya Allah kalau panjang umur, ada jodohnya, ada sehatnya. Itu kepada kalian yang muda-muda, terutama mungkin ada nanti di sini yang menonton kita punya podcast ini, Radit, jangan pernah menunda untuk membeli rumah. Sekarang kalau ditanya kapan ya Tante, kalau kapan kita bisa, waktunya kita bisa beli rumah, sekarang. Oke. Tidak usah tunda. Kalau memang kalian rasanya mampu, beli rumah sekarang. Selama mampu dan masuk akal. Masuk akal karena nilainya sangat pasar sekarang ini kan gitu ya. Jadi sebuah momen yang tepat adalah membeli rumah pertama nomor 1. Nggak usah lihat harus yang mewah, sesuai dengan kemampuan. Karena di KPR BCA ini semua harga ada. Oke, karena ada listingnya tadi. Bisa filter lokasi kan? Bisa, betul. Gampang banget dipakai ya websitenya ini ya. Karena semua fitur ada di situ. Easy to use. Easy to use ya. Dan aku suka poin yang Tante tadi bilang, beli sesuai kemampuan. Karena for me that has always been my principle in anything. Waktu beli rumah pertama, aku tuh nggak yang lihat rumahnya dulu, naksirnya itu, terus duitnya diada-adain. Aku enggak sih. Maksa banget gitu. ya. Gue tuh selalu ngapa-ngapain, ya udah duitnya punya berapa, dari duit segitu mampunya beli apa nih? I see. Oke. Aku malas repot. Ya, karena Tante juga banyak di komen-komen gitu. Aduh Tante, kita belum mampu beli yang sekian puluh M atau apa gitu. Kenapa mesti itu maksain yang ini gitu ya. Tante doain semoga kamu mempunyai rumah impian yang kamu mau sesuai dengan budget. Itu selalu Tante taruh sesuai dengan budget. Ya. Oke Tante, kita lanjut ngobrol lagi. Ya, jadi silakan. Aku tuh penasaran banget setelah lama sekali di industri, terus sekarang juga di konten. Gimana cara Tante tuh tetap menemukan rasa bahagia tuh gimana sih? How do you find itu happiness dalam ngejalanin ini semua setelah berpuluh-puluh tahun ada di industri? Radit. Jadi menurut Tante ini bahagia itu kita sendiri sih yang menciptakan. Biarpun kita punya tabungan yang banyak, mungkin miliaran diam di bank atau rumah yang bak istana umpamanya ya. Tetapi kalau kita sendiri tidak bisa menciptakan bahwa ini semuanya Radit bilangnya gimana ya? Ya itu semuanya Tante sendiri yang bisa, kita sendiri yang bisa menciptakan. Di sini. Ya, dengan satu cara saja, bersyukur. Tidak perlu selalu melihat ke atas. Biarpun Tante menjual rumah 120 miliar, Tante menjual rumah 98 miliar, 78 miliar, itu nggak pernah ada menjadikan Tante nggak bisa tidur. Harus punya ini rumah apa? Nggak. Tapi bangun tidur selalu senantiasa bersyukur dengan rumah yang kami tempati ini sekarang ini, kemudian dengan sehat yang Tuhan kasih ke Tante, dengan anak-anak yang baik-baik, menantu yang baik, cucu-cucu yang lucu, itu udah sesuatu yang membuat Tante bahagia dibanding Tante mempunyai segala sesuatu yang duniawi sifatnya. Berarti nggak pernah ngerasa capek lah ya untuk ngejalanin ini setiap hari gitu? Kalau ngomong capek, setelah pulangnya ya umur.
Pasti ya, aduh kepengen tidur, kepengen rebahan, kepengen apa karena pinggang sakit ya. Tetapi semua pekerjaan yang Tante lakukan sebagai penyanyi, sebagai MC atau sebagai ini sekarang jadi content creator kayak begini, semangatnya bukan main. Kalau orang punya semangat 100, Tante 1000 kali ya pengen bikin Keren ini sih. gitu untuk bisa berbuat maksimal. Sementara Gitu. gue keluar rumah aja kayak males. Keren. Padahal rumah sama kantor deket gitu Iya, ya. padahal dekat ya. Ya, belum Tante Kalau- mesti pikirin ya produk kostumnya, belum nanti untuk misalnya kita sebutlah untuk brand ini harus warnanya ini, untuk itu semua mesti dipikirin sendiri. Jadi sukacita aja, aduh seneng ya gitu ke Seru-seru. mall gitu cari baju, apa semangat yang membuat ini Tante bisa bekerja sampai saat ini. Oke, sangat inspirasional buat saya. Amin. Kalau buat Kak Dave gimana cara nyarinya gitu? Happiness ketika live tiap pagi, apalagi ngebayangin tiap pagi itu. Ya happinessnya sih sebetulnya selalu mungkin mindset aku sekarang ini adalah gue nyoba sesuatu yang baru. Oke. Jadi tiap hari I come with clean slate aja, pasti ada yang bisa gue pelajari. Karena mungkin nggak masih ya berkaca pada pengalaman Tante Rita gitu, dan aku setuju apa yang Tante Rita sampaikan. I'm pushing 50 this year, 2 years from now gitu. Tapi aku lagi mempersiapkan. I see a lot of changes in my body, in my life gitu. Jadi aku sedang mempersiapkan musim baru dalam paruh kehidupan aku. Dan satu pemahaman yang menurut aku harus aku pertahankan adalah haus dan lapar untuk mempelajari hal baru itu kayaknya akan menjadi resep awet muda. Sama seperti Tante Rita. Sama. right? Ya. Kemarin aku ngobrol sama neurosurgeon. I think he's been on your podcast before. Dr. Rian? Iya. Iya. Terus aku juga ngobrol sama teman aku Sofi Navita yang menceritakan mamanya gitu. Untuk bisa aktif terus otak tuh harus selalu belajar hal baru. Gitu. Iya. Harus ada hal baru yang Betul. dipelajari. Whatever it is ya, nggak perlu hal gede gitu kayak menciptakan kembali mesin pencetak uang misalnya gitu. Nggak perlu gitu, Iya. tapi cuman Iya. mau belajar melukis alis gitu. Iya. Aku Oke. mau belajar bikin carrot cake, whatever it is, sometimes for fun or what not Iya. gitu. Iya. Tapi you need to learn something Iya. new. Dan yang Sofi cerita pengalaman mamanya gitu ya. Dan yang bahaya adalah kalau kita udah mentok gitu, kayak mamanya Sofi tuh interpreter gitu yang masih aktif, penerjemah gitu. Tapi ada beberapa hal yang dia udah nggak peduli gitu, kayak misalnya, "Mah, lihat deh ini ada penyanyi ngeluarin lagu ini bagus ya kata-katanya." Ya udah tren ini gitu, kayak udah nyortir aja mana yang cukup dengan kapasitasnya, mana yang enggak. So we need to find the perfect balance, I Ya, think. makanya Tante di sini juga ya Radit senang sekali menjadi konten kreator ini karena seluruh skrip itu Tante hafal. Iya loh. Wow. Tidak ada prompter, tidak ada apa. Jadi itu Dengan- melatih kita juga Iya ya buat tetap dong. sharp ya. Iya, jadi nggak pikun Iya. gitu loh. Itu semuanya Tante hafal loh segitu banyak skrip. Tapi Tante emang kelihatan masih sehat banget sih. Amin, amin. Iya loh. Alhamdulillah. Tapi teman-teman Tante pasti udah yang mulai ada sakit atau apa gitu. Ya kan? banyak kan pasti ya kan? itu. Makanya kuncinya adalah kita jangan pernah berhenti untuk berbuat. Berani keluar dari zona nyaman. Karena dulu pertama Tante menjadi calok rumah ini banyak masukan-masukan dari teman-teman dari manapun itu nggak malu loh. Jadi calok rumah, jadi agent properti kan lo nanti begini harus ada spanduk lo. Selama itu halal, kenapa tidak? Dan ini saya mencoba hal yang baik. Tante waktu itu masuk ke dunia content creation ini umur berapa? 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, 69. 69 Jen. 69 jadi kreator ya? Iya, Dan baru 1 tahun. Tapi Tante tadi aku bilang gitu. 1,5 tahun ya. Iya 1,5 tahun. Ya. It's perfect timing Belum ya. sampai. Kayaknya berkat Tuhan aja gitu. Iya. Semuanya tepat buat Tante. Iya. Iya. Aku nonton konten pertama Tante yang cuma pakai jeans, pakai kemeja Iya. putih. Itu aku Iya. udah kirimin ke adik aku. Tuh gini Iya. kalau bikin konten jualan rumah. Aku gitu. Langsung konten bagus keduanya lagi. udah langsung glamor. Ya, habis kalau 120 miliar Tante Iya. pakai jeans bolong kan dia nggak benar juga Nggak gitu loh, bener. ya kan. Pakai Jadi Crocs ya disiapkan nanti ya. itu. Yang bener. Oh wow. Oke, terakhir nih. Kalau Tante Rita weekend tuh ngapain sih? Ceritain dong ke kita. Sabtu Minggu ngapain sih? Karena ini pekerjaan yang tidak mempunyai apa ya? Waktu yang harus diuber kayak orang ngantor, kayak orang apa podcast live kayak gitu. Tante santai. Jadi kalau jadi kayak kemarin dari tanggal 3 Juni sampai sekarang itu
nggak mau kerja dulu karena mau ke Kosong. Bali, ada dititipin cucu, ada yang suaminya menantu masuk rumah sakit, ada yang menantu satunya lagi operasi itu, jadi bisa diatur. Jadi pasti kosong Sabtu Minggu. Kosong, Kosong, maksudnya tidak ada kerja. nggak mau kerja hari Sabtu Minggu. Ini entertainmentnya leisure-nya apa? Nonton bioskop, apa Netflix? Tante kalau pacaran ngapain gitu? Sama Om, maksudnya pacaran mau. Ya iya dong. Ya. Ya, Dia maksudnya Tante juga masih pakai nanya berarti ada bukan, opsi nggak sama banyak. Om. Zaman dulu pacaran maksudnya sekarang. Aku Oke. sama istriku kalau nanti kan kita mau ngedate nih, ngomongnya juga pacaran. Iya. Pacaran yuk Oh gitu, oke. Karena udah 50 tahun kayaknya yang penting tidur aja deh di rumah. Udah capek. Kayaknya menikmati, tapi seneng. Om sama Tante itu senang sekali traveling. Oke. Tapi bukan traveling ke luar negeri ya. I love Indonesia. Jadi kayak kemarin 11 hari di Bali ngidar seluruh jadi. 11 hari. 11 hari di Bali. Kemudian kemarin baru pulang tanggal 13, Aha. 14 di Jogja seminggu. Oh, alah, Lama-lama juga ya. Iya, karena Lama juga naik ya. mobil loh. Oh wow. Nyetir sendiri si Om. Om nyetir sendiri di umur yang hampir 80 tahun itu. Oh wow. Amazing. Nyetir sendiri. Tapi mungkin kebersamaannya itu Iya. kali ya. Sama-sama nyetir. Road trip, Ya, Om walaupun nyetir, Tante dia- ngapalin skrip kali di jalan. Nggak mau, tante kalau kerja HP saja. Kalau iya. lagi traveling HP Oh, aja iya. nggak hidup. Story gitu Nggak. enggak? Hai guys. Nggak pernah, belum pernah kan lihat storynya Rita Nasution ada waktu traveling nggak Iya ada. juga. Nggak Pelit suka. kali tante ini. Aku Bukan. pikir konten subscribers. Enggak, karena betul-betul kalau mau keluar kota healing nggak mau sama ada campur aduk di sama kerjaan. Kalau anak-anak cari mereka ada kepentingan, pembantu cari ada Om. Gitu aja pasti sama-sama. anak-anak cari bapaknya Handphone karena nyala. mereka terus Om kan terus on, kalau tante kadang silent gak mau tahu. Pokoknya I see. waktunya liburan 100%. Kalau pilotok apa yang diomongin lagi tuh Tan? Kalau udah 50 Iya, kalau tahun. malam-malam sama si Om. Cucu. Cucu. Aduh lucunya ya si Danisha begini atau iya tapi si Heset begini ya, ngobrolin cucu aja. Oke. Kemudian Om sedikit dengar lagu pakai earphone, tante nonton Netflix, style sleep timer, tidur. Berdua-duaan karena tinggal berdua aja di rumah. 2 bulan lagi loh. 50 loh. Ya 50 tahun. Bulan tahun pernikahan emas itu kan. Mas. Astaga. Ada ini rencana dirayakan di mana kah? Ada. Atau keluarga aja atau nanti mau Keluarga bikin? aja Oh. adalah. Ini harus momen yang harus kita bukan mewah ya, Maknai. tetapi harus kami peringati, harus kami buat sesuatu yang walaupun sederhana bersama anak, cucu dan keluarga dekat aja sama teman-teman yang very close, mau bikin si rencananya. 50 tahun yang lalu tuh ngedate-nya kemana sih? Kan nyanyi, Om pemain band, tante sebagai penyanyi Oh, gitu loh. kisah klasik. Iya. Ya ampun, kayak di Gitu. novel-novel loh Iya, ini. betul. Tapi Paul apa sih dulu 50 tahun lalu? Blok M Nonton. kan? Blok M. Enggak nonton, makan di Pecenongan, kan pinggir nggak ada Bang restoran Radit juga hebat. 50 tahun lalu mau ya Nggak belum ada. ada kali. Megaria? Ya itu tempat Itu kami kan bioskop nonton. pertama Ya, di tapi nggak Indonesia. ada restorannya Bukan. lah, nggak ada Bukan, restorannya. malah itu Bukan ya, bukan tempat nonton aja ya. Tempat nonton aja. Iya, kalau ngedate ya habis nonton makan ke Pecenongan, Oh, makan sate di Cikini pinggir jalan ya gitu, itu 50 tahun yang lalu. Seru. Wow, pernikahan 50 Jangan ngomong tahun 50, bro. pacarannya kan 1 tahun setengah hampir 2 tahun, jadi 52 tahun yang lalu. Wow. Tuh. Oke, kalau Kak Dave ini leisure time-nya Sabtu Minggu. Oke, kalau nggak ada yang MC wedding, yang mostly memang weekend, aku cherish waktu itu untuk bisa menikmati hariku. Minggu udah pasti I'm with my family. Pagi tuh kita gereja, habis gereja karena itu satu-satunya hari yang dedicated untuk aku ketemu keluarga aku. Karena my nephew and my niece itu udah semakin besar, mereka punya hidupnya sendiri. Kalau dulu tuh seminggu bisa 4-5 kali, sekarang ya I need to let them go with their friends and be with their own life. Jadi tapi minggu itu it's my space. Jadi pulang gereja kita brunch, habis itu baru mereka sama pacarnya, sama temennya, berpencar ya. kah gitu. Baru habis itu aku pulang tidur siang, aku nonton kah atau pergi sama teman-temanku. Sabtu biasanya I don't plan anything. Sabtu kosong tuh. Iya. Menunggu hidup memberikan apapun gitu. Ada temen nelpon Iya, gitu kan. iya. kan? Tapi yang Let's pasti see gitu iya, ya. pagi yang pasti aku olahraga dulu.
Oh, apa biasanya? Aku pergi ke gym, aku weightlifting, Oke. atau aku ikut kelas high rocks, atau sometimes wow. aku yoga gitu. Oke, itu di Sabtu. Sabtu, ntar siang ke belakang tunggu lihat panggilan aja. Ada keseruan apa? Iya, Iya. nonton yuk. Oke, let's go gitu. Iya. Temen aku bilang aku tuh sekarang ada di fase empty nester. Karena mungkin dulu Udah kepenuhan ya. iya, empty nester maksudnya kayak biasanya kan orang tua yang pakai istilah itu kalau anak-anak udah pergi kuliah terus Iya, daripada cabut. iya, mereka udah sendirian. Kalau gua kan paman, tapi I'm very attached with my little family. Nah, sekarang mereka udah Iya. kerja, udah sibuk sendiri, udah kuliah, high school, udah mau kuliah. Jadi pelan-pelan aku back off and let them be and I'm enjoying my time. Ya, kamu sendiri yang bisa membuat diri kamu sibuk, bahagia dengan Yes. kamu punya kesendirian sekarang ini. Yes, true. Ya, Iya, karena iya. nggak bisa. Tante juga sekarang ini hanya tinggal berdua sama Om, nggak bisa ngikutin mereka punya jadwal dalam arti nunggu anak-anak yang ngajak vacation atau tunggu anak-anak ngajak staycation cuma di Jakarta aja gitu, nggak bisa. Jadi Tante sendiri sama Iya, Om yang bikin jadwal menciptakan, sendiri ya. menciptakan kapan kepengen dan waktunya untuk kita healing. Iya. Tapi hubungan paman sama keponakan itu seru ya, kenapa ya? Maksudnya gue ngeliat sekeliling, Iya. maksudnya gue juga ngalamin gitu Iya. kayak kayak sama om sama paman tuh kayak Iya. Lebih gimana santai gitu. kali Ah, ya, iya. nggak ada Ketimbang orang rasa tua takut. gitu. Iya, Karena nggak ada betul. bebannya ya. Iya. Dulu I used to joke gitu. Kamu nggak mau punya anak. You seems good with children aku ini. Enggak, I'm at the best position in my life. I'm an uncle. Gue dapat seneng-senengnya aja, main-mainnya aja. Iya, iya. Kalau repotnya gue balikin ke orang tuanya. Jack. Iya, betul. Betul. Iya. Karena ketemunya mungkin gak seintens ketemu orang tua, jadi Iya. masih ada fun-nya ya. Nggak perlu ngajarin kalau mau ulangan. Aduh, I Ah. hate it. I hate Saya it. sudah melewati masa-masa itu. Iya. Oh, Wah, siap. Terima kasih udah mampir ke sini. a pleasure. Terima kasih, Terima Kak Dev. kasih, Terima ya, kasih, Radit. Tante Rita. Terakhir ada yang mau disampaikan, Tante Rita, buat yang lagi nonton? Buat yang lagi nonton, kalian yang belum punya rumah dan niat sekali untuk mempunyai rumah, jangan ragu-ragu, belinya sekarang-sekarang. Dan ada KPR BCA, websitenya adalah rumahsaya.bca.co.id. Setuju ya Kak Dev ya? Setuju, dan easy to use. Teman-teman bisa cek langsung, pengajuannya juga bisa langsung dilakukan di website, bisa tracking status pengajuan. So hope everybody get their first house as you imagine it to be. Ya. Siap. Buat saya pribadi, it's very refreshing ngobrol sama kalian semua. Amin. Terima kasih ya. Aduh, aku Terima senang kasih udah banget mampir loh. ke sini. Ya. Terima kasih semua, makasih ya. Makasih Oke, ya. bye-bye.